Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan kembali coba lihat permainan antar engine di turnamen Computer Chess Championship tahun 2021 antara Komodo versus Lila Chess Zero. Tanpa babi bu lagi kawan, kita langsung saja lihat ke atas papan. Dan tampilannya seperti pada permainan di video-video sebelumnya, saya kurangi data permainannya yang ada di sebelah kiri. Dan di sini Lila Chess Zero pegang hitam dan Komodo pegang putih. Komodo bermain dengan pembukaan pion E4, pion raja dibalas dengan pion raja juga, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Pembukaan Italia Giocho Piano dan pion C3. Kuda F6 menyerang pion pusat. Pada posisi ini kawan, ada dua pilihan utama bagi kalian untuk melanjutkan langkah. Pion D3 bermain dengan variasi yang setelannya cukup kalem, atau bermain lebih agresif lagi dengan memainkan pion D4, bermain dengan Greco Gambit. Coba kita lihat apabila kita bermain dengan Greco Gambit di sini dengan pion D4. Selanjutnya adalah pion E pukul pion D4. Di sini Greco Gambit kawan akan pukul balik pion hitam ini. Jika kalian bermain dengan langkah pion didorong maju ke E5, balasan hitam akan memainkan pion D5. Pion pukul kuda, pion pukul gajah bisa dilanjut oleh kedua pemain. Tapi jika kalian ingin melanjutkan permainan Greco Gambit kawan, maka selanjutnya adalah pion C pukul pion D4. Gajah B4 skak ditutup oleh kuda di C3, dan ini akan memberikan kesempatan bagi kuda hitam pukul pion E4. Di sini kalian sebagai pegang putih melakukan rokade pendek, membiarkan hitam untuk pukul kuda di C3. Jika hitam memukulnya menggunakan kuda, maka kesempatan putih untuk melanjutkan serangan di langkah berikutnya. Setelah gajah hitam pukul pion C3 ini menyerang beteng kawan, di sini kalian mempunyai banyak pilihan untuk melangkah. Bisa menteri ke petak B3, memberikan dukungan bagi gajah menyerang pion F7, juga menyerang gajah di petak C3 ini, atau bermain dengan gajah A3 untuk menghalangi raja hitam melakukan rokade, atau bisa melakukan serangan terhadap menteri dengan gajah di petak G5 jika ditutup dengan pion F6. Putih bisa membalas mendorong pion D5 untuk mengancam kuda, sama-sama memberikan ancaman. Begitu banyak kawan pilihan nanti pada posisi ini untuk melangkah bagi putih. Dan hampir sama semua tujuan gambit kawan untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira yang cepat dan tempo untuk menekan lawan. Oke, kita kembali ke permainan aslinya kawan. Pada posisi ini Komodo menyetel permainannya dengan kalem, yaitu pion D3, pion D6, Komodo rokade, dan Lila memainkan pion A6. Memainkan pion A6 ini ada beberapa tujuan kawan, selain menyiapkan petak bagi gajah yang bisa disembunyikan di petak A7 nanti, memberikan pressure di diagonal petak A7 G1, atau dukungan bagi pion B5-nya nanti untuk mengancam gajah terang putih ini. Di sini Komodo menggeser beteng ke E1, gajah langsung ditarik ke A7, pion A4, menghentikan ekspansi pion di lajur B kawan, agar hitam nantinya tidak mempunyai tempo untuk memviacento gajah terangnya di petak B7. Atau pada posisi ini kawan, putih bisa saja langsung memainkan gajah ke petak E3 untuk mengimbangi permainan gajah gelap hitam dan menantangnya. Mungkin hitam akan memainkan pion B5 sesuai rencana. Setelah memainkan pion A6, gajah bisa ditarik mundur, gajah pukul gajah bisa dipukul balik oleh beteng. Variasi ini bisa juga kalian lakukan jika kalian pegang putih. Tapi di permainan ini, Komodo lebih memilih memainkan pion A4, menghentikan ekspansi pion B5, dibalas oleh Lila dengan langkah rokade pendek. Sekarang pion H3, gajah berkembang ke E6. Inilah kawan yang dilakukan oleh Lila sekarang, yang tidak dilakukan oleh Komodo dengan menantang gajah yang siap menerkam di diagonal ini. Kali ini Lila Chess Zero lah yang menantang pertukaran gajah petak terang putih yang mengincar diagonal A2 G8. Pada posisi ini, hitam tidak perlu takut kawan jika susunan pionnya nanti rusak jika tantangan pertukaran gajah ini diterima oleh putih. Karena dengan adanya pion yang bertumpuk di lajur E ini, nanti akan memberikan ekstra perlindungan di petak pusat. Yaitu dengan adanya pion E6, maka kontrol di petak D5 serta petak F5 pun juga menjadi kuat. Ini akan menghalangi manuver kuda yang ingin menduduki peta ini nantinya, atau nanti juga memberikan dukungan pion D5 untuk bertarung di peta pusat.
Dan tentunya sekarang juga terbuka lajur F kawan bagi beteng, nanti juga dengan dukungan gajah memberikan pressure bagi pion F2 ini. Tapi di permainan ini kawan, Komodo tidak tertarik untuk bertukar gajah. Dia melanjutkan pengembangan kuda ke A3. Selanjutnya pion H6 mengontrol petak G5. Dan barulah sekarang Komodo melakukan pertukaran gajah, pukul gajah dipukul balik oleh pion F. Pion B4, Komodo terus melancarkan serangan di sayap menteri. Pion D5 membalas serangan di petak pusat kawan, dan di sini putih memainkan menteri ke E2. Jika di sini putih melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion D5, berharap dengan terbukanya lajur E dengan kudanya nanti bisa mendapatkan pion yang ada di petak E5. Tapi tidak segampang itu kawan, karena pion E5 ini sudah menjadi pion racun sekarang. Karena setelah pion E pukul pion D5 ini, kalau kuda pukul pion E5 bisa dipukul balik oleh kuda hitam. Jika tetap diambil oleh beteng putih, selanjutnya adalah gajah pukul pion F2 skak, dipukul oleh raja dan kuda akan ke G4 double skak, dan di langkah berikutnya beteng pun ini akan tewas. Jadi pada posisi ini Komodo tidak tertarik melakukan pukulan di petak pusat, dia melanjutkan langkah menteri E2. Dan sekarang Lila memainkan kuda ke H5. Persiapan bermanuver kawan ke petak G3 atau ke petak F4 bisa dilakukan oleh kuda hitam ini. Tapi sekarang petak F4 ini pun juga masih dikontrol oleh gajah putih. Di sini beteng putih digeser ke B1. Komodo tidak melihat ancaman berikutnya dari kuda G3. Ingin bermain di sayap menteri dengan pion-pionnya didorong maju ke depan. Di sini tentu saja kuda lompat ke G3 menyerang menteri. Pion tidak bisa pukul kuda karena posisinya masih kena pin, jadi menteri bergeser ke A2. Mencoba berharap pada petak pusat kawan dengan pion pukul pion, nanti setelah dipukul balik, harapannya adalah pada diagonal terang ini nanti bisa dibuka oleh putih. Tapi pada posisi ini kawan, di langkah ke-15 ini, kita sudah menemui momen-momen yang menarik bagi hitam untuk melancarkan serangan berikutnya. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan gebrakan hitam di langkah berikutnya yang bisa menambah tekanannya. Gimana kawan? Apakah sudah ketemu langkah gebrakan dari Lila Chess Zero di langkah berikutnya? Apakah kalian menemukan langkah gajah pukul pion F2 mengorbankan gajahnya? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian harus mencoba lagi, kalian belum beruntung. Gebrakan dari Lila Chess Zero adalah melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul kuda F3. Sekarang sudah tidak ada pilihan terbaik lainnya jika tidak menerima beteng hitam ini. Pion pukul beteng, selanjutnya Lila memainkan menteri ke F6. Langkah yang kuat kawan memberikan pressure bagi pion F3, juga bisa bergerak nanti ke petak H4 untuk menyerang pion yang ada di petak H3 ini. Di sini putih merespon dengan langkah gajah E3 untuk memblokade pimpinan dari gajah hitam ini. Karena gajah hitam ini bagaikan sniper kawan yang bersembunyi di antara semak-semak, yang sewaktu-waktu bisa melancarkan tembakannya ke arah raja putih ini. Jadi Komodo langsung menghadang dengan gajah E3, dan selanjutnya Lila menarik mundur kuda ke H5 menghindari ancaman pion ini kawan, karena pimpinan sudah diblokade oleh gajah petak gelap putih ini. Di sini Komodo melanjutkan pertarungan di petak pusat, pion E pukul pion D5, berharap nanti terbuka kawan diagonal terang ini bagi menteri putih untuk menyerang. Di sini kuda lompat ke E7 menghindari ancaman pion. Juga persiapan memblokade langkah pion putih jika pion pukul pion. Inilah yang dilakukan oleh Komodo, pion D pukul pion E6. Sekarang menteri putih sudah tidak bisa bermain di diagonal ini kawan, karena tertutup oleh pionnya sendiri, dan raja hitam pun cukup aman masih berada di singgasananya. Dan di sini Lila Chess Zero melangkahkan menterinya ke H4. Tidak mencoba memukul pion F3 ini kawan. Tujuannya dengan bertumpuknya pion di lajur F ini akan menghentikan menteri putih yang bisa bergeser ke sisi raja nanti. Dan ini akan memberikan tempo bagi putih untuk membuka pion-pionnya ini. Juga kawan, sekarang menteri hitam sedang mengincar pion H3. Dengan memukul pion H3, maka pergerakan raja putih nanti akan terbatas dan akan terkunci di petak G1. Di sini Komodo merespon dengan langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu.
juga memberikan akses kawan atau kesempatan bagi beteng naik ke peta E4 kemudian mengontrol peta F4. Karena ancaman berikutnya adalah kuda yang akan menduduki peta F4 ini. Menteri akan pukul pion H3 dan skakmat di dua langkah berikutnya. Jadi pada posisi seperti ini setelah gajah pukul gajah, lila C0 tidak pukul balik gajah putih ini kawan. Memilih pukul pion H3 dengan menteri. Diikuti langkah kuda ke F4 dan skakmat. Direspon dengan langkah beteng naik ke E4. Untuk mengontrol peta F4, jika kuda lompat ke peta ini akan disikat oleh beteng juga memberikan backup di baris keempat ini. Di sini respon dari lila C0 menggeser beteng ke F8. Memberikan dukungan bagi kudanya kawan yang lompat ke peta F4 jika dipukul oleh beteng, dipukul balik oleh beteng hitam, dan nanti beteng hitam bergeser ke lajur H. Dan tidak ada langkah yang bisa menghentikan langkah skakmat di langkah berikutnya. Jadi respon komodo adalah langkah kuda ke C4 untuk bermanuver ke peta E3 kemudian mengontrol peta G2, tapi balasan berikutnya adalah kuda tetap lompat ke F4. Jika beteng pukul kuda selanjutnya bisa dipukul balik dan nanti akan bergeser ke lajur H dan skakmat. Di sini komodo melangkahkan kuda ke E3, tapi percuma kawan, balasan berikutnya adalah beteng naik ke F5. Kembali membuat langkah pengorbanan kawan. Jika kuda pukul beteng maka menteri akan ke G2 skakmat. Juga beteng ini siap digeser ke lajur H dan skakmat juga. Sudah tidak bisa menghentikan lagi ancaman skakmat 3 langkah berikutnya. Di sini komodo pukul kuda di F4, tapi lila C0 tidak tertarik pukul balik. Dia menggeser beteng ke H5. Mungkin pada posisi ini jika kita yang main kawan, pukul beteng putih bisa dilakukan oleh hitam atau pion pukul beteng ini. Beteng pun masih bisa nanti digeser ke lajur H. Tapi langkah yang paling cepat untuk memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya adalah beteng ke H5. Kalaupun beteng ini digeser ke lajur H bisa dipukul balik dan tetap memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Pada posisi ini engine masih belum mau menyerah kawan. Komodo memberikan menterinya secara gratis terlebih dahulu. Kuda bisa pukul menteri, tapi memilih langkah skakmat adalah pilihan terbaik. Menteri H1 skakmat. Komodo kena skakmat lila C0 di langkah ke-25. Itulah kawan permainan lila C0. Sebagai pegang hitam, dia mampu merobek permainan Italian game yang dikenal cukup solid dan cukup merepotkan bagi hitam. Semoga permainan dari kedua engine tadi kawan bisa menghibur kalian di pagi ini dan memberikan referensi dalam permainan Italian game, khususnya dalam variasi pion D3 kawan, bukan variasi Greco Gambit. Kalian juga bisa mencoba Greco Gambit kawan jika ingin bermain lebih agresif lagi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.